Mungkin ini satu-satunya di Indo, rawon babi sama gulai babi baru. Ini tuh perbabian rekomendasi dari warga lokal Denpasar. Mulai dari bakaran, gorengan, sampai kuah-kuahan, semuanya tuh enak guys nih. Namanya tuh Warung Pagat. 8 tahun di Jerman, belajar kulineri di Jerman, jadi chef di party, show chef di Jerman. Saya datang ke Bali, saya buka lagi. Saya mix dari tradisional, saya upgrade ke western. Saya cari tengah-tengahnya, diffusion istilahnya. Dimana lagi nyobain gulai babi kalau nggak di sini? Apalagi rawon, Jawa Timuran. Bawa ke Bali dia sekarang, babi pakai iga. Kok kepikiran bikin rawon iga babi ya? Iganya selembut itu. Dan jelas lebih enak guys, kan ini babi ngaldu babi banget. Dan keluaknya juga berasa. Terus ini gulai iga babinya guys. Liatin ya betapa mudahnya iga babinya tuh copot dari tulang. Rempah gulainya medok dan kaldu babinya nendang. Sate babi mereka ini juga juara ya guys. Ini sate kele alias bumbu hitam. Satenya gendut-gendut dan ini bumbunya cenderung manis. Tapi ada pedesnya gitu loh. Selain itu ada sate plecing. Dan semuanya pastinya perbabian dunia. Kalian juga harus cobain pork belly-nya ya. Ngeritik banget semeton. Harganya juga affordable banget, cuma 30 ribuan. Di tempat lain gak segini harganya. Udahlah, surganya babi emang di sini. Bahkan ada iga babi bakar. Bumbunya tuh fusion ala Bali tradisional dan western. Masakan beli tadi emang luar biasa guys. Ini Mimin makan babi goreng pakai nasi doang, udah enak banget. Ditambah urutan asap yang kering di luar dan ceplus-ceplus gitu di dalam. Kalau lagi liburan ke Bali, wajib nyamperin Warung Pagat. Beliin Mimin cowok PS5. Ini Mimin belinya di Super Game MOG dan udah janjian sama temennya Mimin cowok. Nah ini nih ada temennya guys. Ayo re. Ya ampun, ini outletnya rame banget. Mimin cowok itu harus dibeliin PS5 dan betah di rumah. Tapi emang bener sih, akhir-akhir ini tuh Mimin cowok suka keluar rumah nggak jelas. Satu-satunya cara biar dia di rumah terus ya dibeliin PS5. Ya yang cabang MOG udah sold out guys. Ya iyalah, orang dari tadi rame terus. Akhirnya kita ke Fokus Game yang ada di Malang Plaza. Dia tuh cabang dari Super Game MOG dan Mergen ya. Ternyata yang di sini tuh ready guys barangnya. Ini Mimin beli sepaket udah termasuk garansi Sony Indonesia. Kalau beli di sini tuh udah pasti dapat harga termurah ya guys. Sebelumnya Mimin udah cek di toko-toko. Langsung bungkus. Nah ini waktu berbuka udah tiba. Di dekat Matahari Mitra kita nemu orang jualan mie gitu. Namanya mie Greenmore ya guys. Harganya mulai 12 ribuan. Alhamdulillah temen Mimin cowok udah buka. Katanya mie-nya enak, homemade banget. Teksturnya kenyal dan dia tuh nggak pakai pangsit goreng, tapi bayam crispy. Terus baksonya ini juga ngedaging banget dan kuahnya seger. Takjilnya kita beli ice cream dan susu boba guys. Berbuka udah selesai, waktunya kasih kejutan buat Mimin cowok. Ya ampun, ekspresi Mimin cowok sampai mood banget. Pound PS5, PS4 pound seneng aku. Tadi PS5. Buat kalian para cewek-cewek, ternyata nyenengin cowok tuh gampang banget loh. Unboxing time. Ya ampun, ini tuh barangnya bener-bener masih segelan. Ya Allah, mimpi apa coba tadi malam tiba-tiba dikasihin PS5 baru kayak gini. Bisa-bisa Mimin cowok gak keluar rumah sama sekali sih ini. Ini Mimin cowok langsung main FIFA guys. Sikat. Sky Havers. Mak peleng gol pertama FIFA 25 PS5. Pokoknya kalau kalian mau beli game entah itu PS or something, langsung aja ke Super Game. Bapak ini punya laci, tapi kenapa diisi siomay semua? Aneh banget, terus uangnya ditaruh kemana dong? Walah, ternyata ada laci ketiga guys. Ada-ada aja. Mimin kalau lagi jalan ke Cibadak harus makan bakso tahu tulen Sinsienhin Nyonya Nita ini nih. Menurut Mimin ini tuh siomay babi terenak yang pernah Mimin makan guys. Nah biasanya bapaknya tuh nyimpen siomay di laci guys, terus dimasukin ke kukusan kayak gini. Mimin biasanya pesen komplit, ada siomay, kentang, telur, dan pastinya kulit babi. Terus mereka tuh pakai sambal kacang yang dominan cabe dan kecap manis. Harga per bijinya 14.000 ya, all varian. Mimin bisa pesen 10 biji guys kalau makan di sini, saking enaknya. Makannya harus dinikmati bener-bener ya. Tuh lihat deh kulit babinya kenyil-kenyil dan ini nggak amis sama sekali guys. Siomaynya padat dan berdaging banget, daging babi ya. Terus bumbunya manis, gurih, ada pedes-pedesnya dikit. Aduh, gak ada obat kan, banyak banget tuh bakso tahu Sinsienhin. Tapi yang paling enak yang Nyonya Nita ini guys. Kalau ke Cibadak jangan lupa samperin ya. 20 ribuan udah bisa makan sushi fresh di sini. Salmon sashiminya tebel-tebel, gede banget potongannya. Sushi Gun ini tuh hidden gem banget ya, belum banyak yang ngomongin. Begitu masuk udah ada logo halal MUI loh guys. Di dalam luas banget tempatnya, indoor, ber-AC, dan selalu rame kayak gini dong. Begitu buka menunya, gila murah banget guys. Harganya 17.000 lah udah dapat sushi. Tapi ini tuh bukan sushi abal-abal ya guys, beneran sushi premium. Ada aomori roll dan fuji roll. Rollnya gede-gede banget guys, sampai Mimin
Mimin susah ngemplok. Dan ini bener-bener seger ikan mentahnya. Dicocolin ya sama kecap asinnya. Wah, Mimin suka nih sama kecap asinnya, premium. Lihat deh salmon bomb dan gyuchizi nigirinya. Gendut-gendut banget itu, cuma 20 ribuan. Saus mentanya tuh thick, creamy, enak banget. Salmon sashiminya nih murah, cuma 50 ribuan, tapi salmonnya tebel-tebel dan fresh. Keterlaluan murah dengan kualitas sebagus ini, guys. Salmon tatakinya ini juga wajib kalian coba ya. Seger banget salmonnya. Karena ikannya seger-seger, jadinya Mimin berani pesen chirashi donnya, guys. Isinya ada salmon, tuna, tobiko sebanyak itu cuma 58.000 aja. Waduh, gak salah harga apa ya? Ini juga yang bikin Mimin kalah, pesen banyak banget di Sushiga. Inarisan cukanya bener-bener monster ya ukurannya. Ada cuka wakame dan gurita di atasnya. Untuk kriuk-kriuknya kalian wajib pesen salmon skin ini, guys. Beneran ya, Sushigan ini wajib viral dan rame. Yuk guys, ramein. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal, guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen saerong kamhyo. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget, guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh, lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. POV bakso yang baru aja mateng. Tuh, mekar-mekar gitu guys baksonya. Keriting, riwil, dan ukurannya tuh lebih gede daripada bogeman tangan. Kantor Pusura ini tuh lokasinya di Jalan Yosudarso, Surabaya ya. Sepanci ini isinya full bakso ngriwil yang gede-gede guys ukurannya. Kuahnya tuh keruh, berkaldu, dan kalau kalian lihat di kuahnya tuh ada taburan bawang putih gorengnya gitu guys. Kebayang kan segurih apa nanti kuahnya. Jadi tipe baksonya tuh yang comforting ya. Tuh ada varian tetelan yang gede-gede juga guys. Apalagi sekarang musim hujan, jadi cocok banget kalau makan bakso bal-balan. Terus yang Mimin suka, bakso mereka tuh udah include sama bihun biru dan sayur. Cobain bakso halusnya doang tanpa apapun udah enak banget guys. Apalagi kalau Mimin tambahin 1 sendok sambal full. Jujur ini bakso uratnya tuh bener-bener ngurat banget loh. Padet dan berdaging banget. Yang ini bakso mercon guys, sampai cabenya offside gitu. Kelihatan kan warnanya merah karena emang berdaging banget. Kalau yang ini bakso isi telur, sampai kaget guys, telur ayam bisa segede ini. Kalian juga bisa banget nih brutalin pakai saus merah, kecap, dan sambal yang banyak. Kalau pesen yang bakso urat jumbo bener-bener gede banget guys. Lebih gede daripada bogeman tangan. Dan lagi-lagi ini isinya telur puyuh. Kalian yang penasaran buruan deh ke bakso bal-balan sekarang. Kali ini Mimin lagi ada di DPR, spot pilihan rakyat. Kalau DPR yang ini rakyat tuh pada suka, nggak kayak DPR-nya Konoha. DPR yang ini baru aja grand opening di tanggal 30 sampai 31 Januari. Tempatnya luas banget dan akan ada hiburan musik saat grand opening nanti. Untuk menu-menunya juga merakyat banget. Nah, di sini tuh trademarknya semua makanannya pakai bayam crispy kayak gini guys. Terus DPR di sini tuh baik banget. Kalau kalian beli dulu nasi, gratisnya tuh pisang karamel kayak gini guys. Jadi promonya tuh setiap pembelian menu nasi free snack ya. Mimin nyobain nasi parunya guys pakai sambel. Terus nasinya tuh udah dibumbuin gurih gitu ya. Nasinya pakai nasi daun jeruk yang gurih dan oseng parunya pedes sedap, empuk banget lagi tekstur parunya. Udah murah, enak. Udah ada telur dadar dan seporsi ini udah bikin kenyang. Pokoknya makan puas tanpa was-was. Nah, ini bayam crispy-nya yang tadi. Beneran emang makin cocok makannya bareng bayam crispy. Terus menu-menu di sini tuh juga pilihan rakyat semua ya guys. Ada mie goreng. Ini mie gorengnya bikin dadakan guys. Kalian bisa lihat kan asapnya sampai ngebul kayak gitu. Wah, smoky banget mie-nya. Terus ini tuh toppingnya juga banyak ya guys. Ada bakso, telur, dan juga irisan ayam yang tebel-tebel. Topping sekomplit itu dan harganya merakyat. Bener-bener bahagia banget deh kalau ke DPR yang ini. Ini pisang karamelnya guys. Bener-bener ngaramel banget ya. Crispy banget. Pisangnya juga masak guys.
Cus buruan samperin DPR Depot Pilihan Rakyat di tanggal 30 sampai 31 Januari dan serbu promonya. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara, karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini, dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantes saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Gede banget ukuran kebabnya guys. Gimana coba makannya? Ini nggak ada tambahan tepung atau bahan-bahan lain. Ini dagingnya 100% daging asli. Udah gak zaman guys makan kebab pakai daging yang merah-merah gak jelas itu. Nih Mimin kasih tahu, kebab yang pakai 100% daging sapi asli namanya Buffet Kebab and Grill. Ini kita dagingnya pakai daging asli, bukan olahan ya. Daging sapinya, sapi asli. Tuh guys, dagingnya tuh asli ya, nggak nipu nih AA-nya. Keren kan, kebab pinggiran loh ini, tapi berani pakai 100% daging asli, bukan daging olahan. Cuman Buffet Kebab aja guys yang bisa. Ini tuh kebab lokal asli Bogor. Dagingnya tuh udah diracik sama bumbu rempah Timur Tengah dan lokal. Jadi cocok guys di lidah kita orang Indonesia. Salvo gak sih? Isiannya tuh bener-bener padat, panjang, dan tebel banget. Ini dipotong jadi dua aja masih segede ini loh guys. Yang ini triple meat, isinya saikoro, beef slice, dan chicken. Begitu digigit, isiannya tuh langsung luber. Dagingnya juicy dan berempah banget. Pokoknya kalian tuh bisa nentuin isi kebab kalian sendiri. Kayak ini nih, isinya saikoro, telur, keju. Bahkan ya, mereka tuh bisa bikin kebab yang isinya tuh mozzarella yang lumer. Tuh bisa molor sepanjang ini guys. Ya ampun, parah, ini tuh kebab pinggiran tapi bahannya bener-bener premium. Mozzarellanya meleleh, lumer, dan pastinya pakai daging sapi asli, terus melimpah banget lagi. Kayaknya cuman ini deh kebab yang ukurannya tuh bener-bener Timur Tengah guys. Gede banget. Bumbu rempahnya tuh juga Timur Tengah banget. Mimin suka. Bahkan ya kebab ini tuh lebih gede daripada tangan Mimin. Setelah makan kebab segitu gedenya, untung aja mereka tuh punya minuman yang seger-seger. Cus yang penasaran buruan deh cobain Buffet Kebab.